Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Injil Lina Angelia Rei, kelas A2 semester 5 dengan NIM 2014-2010-77. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan dengan dosen pengampu Nurse Yanerit Cynthia S.Kep M.Kep. Nah, pada saat kesempatan ini materi yang akan saya bahas di saat ini itu tentang kebakaran di atas kapal dan cara-cara penanganan pada kapal kebakaran. Nah, sebelum masuk pada pembahasannya, kita harus lebih mengetahui dulu apa sih itu kebakaran kapal. Nah, kebakaran kapal atau kebakaran yang terjadi di atas kapal merupakan hal yang sangat membahayakan yang bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik terhadap kapal ataupun muatannya, serta akan membahayakan jiwa penumpang dan kru kapal. Nah, ada saat ini saya akan membahas tentang penanganan pada kapal kebakaran. Nah, yang pertama itu ada pola penanggulangan keadaan darurat yang didasarkan pada suatu pola terpadu yang menginteraksikan aktivitas atau upaya. Nah, dengan memahami pola penanggulangan ini, keadaan darurat ini dapat diperoleh manfaat berupa mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan akibat meluasnya keadaan darurat itu, lalu memperkecil keadaan. Nah, untuk itu ada beberapa langkah yang penting dalam penanggulangan keadaan darurat pada kapal kebakaran. Yang pertama itu ada yang dinamakan pendataan. Nah, pada pendataan ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu tingkat kerusakan kapal, yang kedua gangguan keselamatan kapal, ketiga keselamatan manusia, keempat kondisi muatan, kelima pengaruh kerusakan pada lingkungan, dan yang keenam yaitu kemungkinan membahayakan terhadap dermaga ataupun kapal lain yang di sekitar kapal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada namanya peralatan. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan disesuaikan dengan keadaan darurat yang dialami dengan memperhatikan kemampuan kapal dan manusia untuk melepaskan diri dari keadaan darurat. Nah, untuk melepaskan diri dari keadaan darurat ini hingga kondisi kembali normal. Secara keseluruhan, peralatan yang digunakan dalam keadaan darurat itu dapat berupa yang pertama ada breathing apparatus, yang kedua alarm, yang ketiga fireman outfit, yang keempat itu ada tandu, yang kelima kotak first aid, yang keenam ada alat komunikasi dan sesuaikan adapun alat yang dapat disesuaikan dengan keadaan darurat yang dapat terjadi. Nah, kemudian pada tadi sudah disebutkan polanya. Nah, yang berikut ada tata cara dan tindakan yang diambil antara lain yaitu prosedur di atas harus dapat meliputi segala macam keadaan darurat yang ditemui, baik menghadapi kebakaran, kandas, pencemaran, dan harus dipahami benar-benar oleh pelaksana yang secara teratur dilatih sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Halo teman-teman, ya, saat ini buat yang masih pada bingung nih setelah lulus mau kuliah di mana, atau ada yang masih bingung mau lanjut kuliah tapi bingung mau kuliahnya di mana, ya aku akan ada solusi buat kalian. Nah, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan perlu diketahui bahwa saat ini Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik tahun 2023 dan juga 2024. Dan perlu diketahui juga bahwa Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sudah terakreditasi dengan baik loh. Dan buat yang masih pada bingung nih, yang masih pada bertanya-tanya tentang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu ada berapa fakultas sih dan apa-apa aja. Oke, jangan khawatir, saat ini aku akan spill. Oke, jadi dengarkan baik-baik dan ayo gabung bersama kami. Nah, oke. Nah, yang pertama itu ada Fakultas Teknik
Dan yang kedua ada Fakultas Hukum, ketiga ada Fakultas Sastra, dan yang keempat Fakultas Pertanian, kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan yang keenam ada Fakultas Keperawatan. Nah, terkhususnya nih, aku di Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Keperawatan ini sudah ada yang profesi nurse juga loh. Jadi Fakultas Keperawatan memiliki S1 Ilmu Keperawatan dan juga profesi nurse. So, buat yang mau daftar jangan ragu-ragu lagi. Ayo gabung bersama kami dan jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya. Jika ada yang masih bingung nih, mau tanya-tanya, silakan bisa menghubungi saya selaku mahasiswa di UNPI, dan juga bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman. So see you, sampai ketemu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bye.